menempatkannya di antara para pemimpin yang paling bersinar, dan Sultan Brunei membuat semua penguasa lainnya terlihat seperti sedang berdandan. Bayangkan mencoba untuk mengimbangi pria yang rutinitas paginya adalah bangun dengan kicauan burung merak yang merdu. Bukan jam waker yang biasa Anda dengar, bukan? Tapi, hey, ketika istana Anda secara praktis merupakan benteng emas yang dikelilingi oleh hutan hujan zamrud dan laut biru, mengapa tidak? Dan bahkan jangan sampai saya mulai dengan perjalanannya mengelilingi kerajaan. Kereta kuda bertatahkan emas, itu sangat istimewa. Bisa dibilang sebuah pernyataan fashion. Tapi hey, saat Anda menjadi sultan, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan, bukan? Nah, kita akan mengetahuinya. Jadi, mari kita saksikan. Rutinitas pagi hari. Jika Anda mengikuti berita ini, Anda pasti tahu bahwa Sultan Brunei yang dikenal sebagai Hasan al-Bolkiah adalah tokoh yang berkuasa di Brunei saat ini. Dia juga menyandang gelar Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Inspektur Jenderal Polisi, dan yang di-Pertuan, yang secara harfiah berarti dia yang menjadi penguasa negara. Yang mengejutkan, dia menjalankan tugas-tugas ini dengan cukup baik. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa ia merupakan raja terbesar kedua yang berkuasa setelah Ratu Inggris yang terhormat. Sultan yang berusia 77 tahun ini memiliki kekayaan bersih sekitar 30 miliar dolar per tahun 2023. Dia mendapatkan sebagian besar penghasilannya hanya dengan menjadi sultan, yang tidak menghentikan kekayaan bersihnya meroket setiap hari. Dia juga memiliki banyak koleksi hotel mewah, mobil, dan apapun yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa sampai sejauh ini? Di usia 15 tahun, dia naik tahta, menandai awal dari kesuksesan dan kekayaan yang tak tertandingi. Hari ini, dia berada di peringkat atas dalam daftar orang paling terkenal dan terus mengembangkan ketenaran dan kekayaannya dari hari ke hari. Namun, dengan semua uang yang terkumpul dan harta bendanya, Anda akan mulai bertanya-tanya seperti apa hari-hari biasa dalam kehidupan sultan. Pernah mendengar pepatah uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Yah, tidak untuk sultan. Bayangkan bangun setiap pagi di tempat seperti ini. Ya, itulah kehidupan sultan. Istana Nurul Iman adalah istana yang menakjubkan yang terletak di Bandar Sri Begawan, Brunei. Istana ini dikenal sebagai kediaman resmi Sultan Brunei, Hasan al-Bolkiah, dan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan Brunei. Istana Nurul Iman yang mewah ini dilaporkan telah menghabiskan setengah dari kekayaan bersihnya, dan tidak diragukan lagi jika Anda melihat bagaimana tempat ini dihiasi dengan begitu banyak emas, sehingga mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki keamanan yang canggih untuk memastikan bahwa para tamu dan karyawan tidak mengambil cindera mata seperti koleksi mobilnya yang tak ternilai harganya, lukisan Renaissance yang tak ternilai harganya, atau bahkan emas murni. Tak heran jika istana ini memegang rekor Guinness World sebagai tempat hunian terbesar di dunia, dengan lebih dari 1.700 kamar, sekitar 257 kamar mandi, ruang perjamuan yang dapat menampung lebih dari 4.000 tamu, masjid berkapasitas 1.500 orang, 5 kolam renang, dan garasi untuk 110 mobil. Istana ini meliputi istana seluas 200.000 meter persegi dan terletak di lahan yang rimbun dan asri. Leonardo Vitielloxin adalah arsitek untuk eksterior istana, memastikan untuk memadukan warisan arsitektur Islam dan Melayu Brunei dalam desain Nurul Iman. Desain interior dipercayakan kepada Kuan Chu, yang terkenal dengan karyanya Burj Al Arab yang ikonik di Dubai. Gaya arsitektur kediaman sultan secara harmonis memadukan gaya Eropa dengan estetika tradisional Melayu. Perpaduan ini berlanjut hingga ke dekorasi interiornya, di mana elemen-elemen arsitektur tradisional berpadu dengan kemewahan ultramodern. Marmer Italia, granit Shanghai, kaca Inggris, dan sutra Cina terbaik adalah beberapa material yang menghiasi istana. Emas dan marmer mendominasi sebagai elemen dekoratif utama, dengan 30 delpan jenis marmer yang berbeda menghiasi interiornya, termasuk konstruksi 44 tangga marmer. Sekarang, seperti individu lainnya, Sultan kemungkinan memulai harinya dengan serangkaian rutinitas pagi, termasuk diantaranya adalah berdoa secara pribadi atau meditasi. Dan mengingat betapa megahnya istana ini, dia pasti memiliki ruang doa khusus atau tempat yang tenang yang menghadap ke Sungai Brunei, di mana dia dapat merenung dan memulai harinya. Jangan lupa bahwa kesehatan fisik sangat penting bagi setiap pemimpin, yang menjelaskan mengapa Sultan masih terlihat sangat sehat bahkan di usianya yang sudah mencapai 70-an, dan dia memiliki ruang untuk itu. Taman-taman istana yang rimbun dapat digunakan untuk berjalan-jalan di pagi hari, atau dia dapat menggunakan halaman istana yang luas yang memberikan ruang yang cukup untuk berjalan-jalan santai. Namun jika ia tidak ingin berjalan-jalan, ia bisa berenang di salah satu dari 5 kolam renang yang mewah. Istana Nurul memiliki banyak ruangan, sehingga sarapan pagi dapat menjadi acara yang intim di salah satu ruang makan pribadi yang elegan dengan penataan piring dan peralatan makan
yang rumit, atau bisa juga menjadi acara yang lebih besar di salah satu ruang makan yang megah, tergantung acara yang sedang berlangsung di pagi hari. Dan apa artinya pagi hari tanpa interaksi dengan staf istana seperti koki, pengurus rumah tangga, dan petugas keamanan? Sebagai orang yang berprinsip, interaksi Sultan dengan mereka mulai dari mendiskusikan pilihan menu hingga memberikan penghargaan atas dedikasi mereka kepada istana. Sebagai kepala negara dan dengan begitu banyak gelar yang disandangnya sendiri, Sultan menjalankan tugas-tugas resmi di pagi hari. Pertemuan-pertemuan ini termasuk pertemuan dengan pejabat pemerintah dan penasihat hingga pejabat asing. Sultan juga harus meninjau laporan kebijakan dan informasi terbaru yang berkaitan dengan pemerintahan Brunei. Hal ini dapat mencakup keamanan nasional, pembangunan ekonomi, dan masalah kesejahteraan sosial. Terakhir, ada tugas-tugas seremonial. Istana Nurul Iman dikenal sebagai tuan rumah acara-acara kenegaraan, upacara, dan acara-acara kerajaan. Sultan tentu saja diharuskan untuk mempersiapkan diri untuk acara apapun di pagi hari, baik itu menerima tamu-tamu penting, menghadiri upacara pelantikan, atau berpartisipasi dalam perayaan budaya. Juga, jika ada acara publik yang akan datang seperti perayaan tahunan Hari Raya Idul Fitri, Sultan harus mempersiapkan diri untuk itu. Mengingat Hari Raya adalah acara terbuka tahunan yang diadakan untuk menandai berakhirnya bulan Ramadan. Jadi, jika Anda tertarik untuk merasakan langsung kemewahan istana, Anda dapat melakukannya selama perayaan seperti Hari Raya, karena ini adalah salah satu dari 3 kali dalam setahun istana membuka pintunya untuk umum, memberikan pengunjung hak istimewa untuk mengagumi kemegahannya. 2 waktu lainnya, istana dibuka untuk umum adalah selama Festival Islam Tahunan Idul Fitri ketika sekitar 110.000 pengunjung diberikan akses selama 3 hari. Selanjutnya, istana membuka pintunya untuk umat Islam selama 10 hari selama bulan Ramadan. Perjalanan sore hari dan penampilan di depan umum. Beranjak dari persiapan untuk perayaan dan penampilan publik, mari kita telusuri bagaimana sore hari Sultan. Jika ini adalah hari biasa tanpa perayaan atau acara publik, Sultan memiliki caranya sendiri untuk mengisi waktu luangnya. Dia dikenal menikmati berbagai macam kegiatan, dimulai dengan kecintaannya pada mobil yang terdokumentasi karena koleksi mobil pribadinya yang sangat banyak. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa seorang Sultan begitu gemar mengoleksi mobil. Pertama, koleksi mobil adalah hobi yang mahal. Anda harus memiliki pemahaman yang luas tentang mobil-mobil yang paling langka dan paling mahal di dunia. Dan Anda harus memiliki garasi atau tempat untuk memamerkan koleksi Anda. Jangan lupa, Anda juga membutuhkan montir untuk perawatannya. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memiliki koleksi mobil, yang berarti ini bukan untuk orang biasa seperti Anda dan saya. Banyak selebriti seperti Jerry Seinfeld atau Jay Leno adalah penggemar mobil, dengan koleksi mobil luar biasa yang tidak bisa Anda temukan dimanapun. Namun, jika berbicara tentang Sultan, ia membuat koleksi para selebritis ini terlihat seperti mainan. Koleksi mobilnya diperkirakan berjumlah paling sedikit 2.000 dan maksimal 7.000 mobil. Saya tidak berbicara tentang sedan atau SUV, yang saya maksud adalah Aston Martin, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley, Mercedes, dan Rolls-Royce, hanya untuk beberapa nama saja. Sebagian besar kendaraan mewah ini dibeli oleh anggota keluarganya, terutama adik bungsunya, Pangeran Jeffrey, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, memastikan tidak ada catatan pembelian sehingga semuanya bisa dirahasiakan. Terlepas dari daya tariknya yang misterius, beberapa fakta tentang koleksi ini telah terungkap. Misalnya, catatan menunjukkan bahwa Pangeran Jeffrey menghabiskan $475 juta untuk Rolls-Royce saja. Selain itu, di dalam gudang istana terdapat 600 Rolls-Royce, 550 Ferrari, dan lebih dari 380 Bentley, yang menunjukkan kegemaran Sultan untuk membeli mobil dalam jumlah besar. Namun, beberapa situasi menyebabkan terabaikannya koleksi yang dulunya masih sangat asli ini. Gudang yang lembab dan tanpa tenaga penjaga kini menjadi tempat penyimpanan kendaraan-kendaraan ini yang sebagian besar kondisinya mulai rusak. Dengan sedikitnya penggantian segel dan selang, kejayaan koleksi ini tampaknya tinggal kenangan. Terlepas dari kondisinya saat ini, koleksi mobil Sultan tetap mengesankan, menampilkan model-model langka dan ikonik. Dari Ferrari F40 hingga Rolls-Royce Phantom 2 Continental Star of India, setiap mobil menceritakan kisah kemewahan dan kemegahan yang tak tertandingi dalam dunia otomotif. 10 dari F40 dilakukan modifikasi kosmetik dan performa oleh perusahaan perancang mobil terkenal asal Italia, Pininfarina. Perangkat tambahan ini termasuk AC, radio, jendela elektrik, dan kolom kemudi yang dapat dimiringkan. Semuanya disesuaikan dengan keinginan Sultan. Selain itu, Sultan membeli 2 dari 19 Mikloto F40 LM yang diproduksi oleh Ferrari. Koleksi Sultan juga termasuk beberapa McLaren F1 yang sangat dicari oleh para
para kolektor dan penggemar otomotif. Koleksi penting lainnya dari Sultan adalah Ferrari F50 berwarna kuning, Ferrari FXX, Lamborghini Countach edisi anniversary ke-25, Lamborghini Diablo Roadster, dan beberapa Koenigsegg. Di antara permata lainnya adalah model Bugatti EB110 SS, Jaguar XJ220, dan bahkan Mercedes-Benz SLR. Ketika dia tidak disibukkan dengan koleksi mobil, dia biasa memilih untuk bepergian dengan penuh gaya ke berbagai negara bagian dan kota dengan jet pribadi kesayangannya, sebuah Boeing 747 yang menunjukkan kemewahan saat dilihat. Selain sebagai penggemar mobil, Sultan juga merupakan penggemar penerbangan. Saat ini ia memiliki armada pesawat mewah, salah satunya termasuk dua Airbus A340. Untung saja koleksinya tidak sebanyak koleksi mobilnya karena di mana dia akan memarkir semuanya. Boeing 747-400 yang dibuat khusus ini juga dikenal sebagai Istana Terapung. Pesawat yang dibeli lebih dari satu dekade yang lalu ini tak tertandingi dalam hal kemewahan dan harganya. Sementara Boeing 747-400 baru biasanya berharga sekitar 260 juta dolar saat ini, laporan menunjukkan bahwa Sultan membayar antara 100 juta dolar hingga 400 juta dolar untuk pesawatnya, dengan tambahan 120 juta dolar yang dihabiskan untuk penyesuaian, termasuk pelapisan emas, kristal lalik, lantai kayu, dan karpet khusus. Sebagai jet pribadi milik pejabat pemerintah, beberapa detail tentang Istana Terapung diungkapkan kepada publik. Gambar-gambar yang tersedia menunjukkan fitur-fitur mewahnya, termasuk kantor pribadi yang dikendalikan dari jarak jauh, kamar tidur utama dengan kamar mandi pribadi, ruang makan formal dengan peralatan makan khusus, ruang konferensi, dan beberapa ruang santai. Toilet di Istana Terapung terbuat dari emas murni atau berlapis emas, yang membuktikan kehausan Sultan akan kemewahan. Dan saya pikir Pangeran Jeffrey adalah seorang yang boros. Terlepas dari kemewahannya, pesawat ini bukanlah satu-satunya alat transportasi Sultan. Ia juga memiliki Boeing 767-200, dua Airbus A340-200, dan setidaknya dua helikopter Sikorsky. Ketika bepergian ke luar negeri, Sultan dilaporkan lebih menyukai 747-400 karena kesesuaiannya untuk penerbangan panjang yang memiliki jarak tempuh lebih dari 15.000 km dengan tangki bahan bakar ekstra. Dan jika Anda berpikir bahwa menghabiskan waktu dengan mengoleksi mobil dan pesawat terbang adalah hal yang berlebihan, maka Anda mungkin akan terkejut mendengar bahwa dia juga memiliki kebun binatang pribadi di mana dia menghabiskan banyak waktu untuk menjamu para tokoh masyarakat dan para pemimpin dunia. Jika Anda bertanya kepada saya, Sultan tidak perlu meninggalkan Brunei untuk berlibur mewah ketika dia memiliki taman hiburan, lapangan golf kelas dunia, dan kebun binatang yang eksotis ini. Saya tidak berbicara tentang kebun binatang biasa dengan gorila, monyet, dan jerapah. Jangan salah paham, hewan-hewan ini juga merupakan hewan-hewan yang luar biasa, tetapi saya hanya berbicara tentang tempat tinggal hewan-hewan yang paling eksotis, seperti burung flamingo, harimau benggala, elang, sebut saja hewan eksotis lainnya. Kebun binatang ini memiliki sekitar 30 harimau benggala, dan juga memiliki burung-burung seperti flamingo, elang, dan kakak tua yang dapat bernyanyi, berbicara, mengendarai sepeda, bermain bola basket, dan berpura-pura menjadi hewan lain, menurut penjaga kebun binatang. Di sisi lain, Jarudong Park yang dibangun oleh pemerintah Brunei dengan biaya 1 miliar dolar, memiliki roller coaster, bumper car, dan seluncuran air. Meskipun dulunya tiket masuknya gratis, sekarang ada biaya masuk yang dikenakan. Diperkirakan bahwa Sultan masih menikmati masuk secara gratis. Lapangan golf mewah Sultan di Empire Hotel and Country Club dirancang oleh pegolf legendaris Jack Nicklaus. Dengan pemandangan laut yang menakjubkan, lapangan ini sering menjadi tuan rumah turnamen profesional tingkat atas. Jadi ada banyak cara bagi Sultan untuk menikmati sore hari, entah itu di garasi, di atas jet pribadinya, di lapangan golf, atau bersama keluarganya di taman hiburan. Mempertimbangkan fasilitas yang melekat pada seseorang dengan posisinya, maka dapat dikatakan bahwa menjadi raja adalah hal yang sangat luar biasa. Ekstravaganza malam tidak seperti orang biasa lainnya di malam hari. Tidak hanya langsung tidur dan mematikan lampu untuk Sultan. Malam hari Sultan Brunei adalah sebuah pertunjukan kemewahan, warisan budaya, dan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Dalam hal berpesta, ia dikenal suka mengadakan pesta dan jamuan makan paling keren dan mewah yang pernah Anda lihat. Jika tidak percaya, mari kita kembali ke perayaan ulang tahun Sultan yang ke-50 di tahun 1996 yang dirayakan dengan pesta senilai 25 juta dolar Amerika Serikat untuk
lebih 3.000 orang, di mana Raja Pop Michael Jackson dan Pangeran Charles menjadi tamu kehormatan. Sebuah perusahaan produksi di London bahkan disewa untuk membuat liputan layar lebar dan canggih untuk seluruh acara. Hari itu, ibu kota dihiasi dengan bendera, lampu warna-warni, dan hiasan, dan disiarkan langsung di Star Channel. Jackson, yang kebetulan adalah bintang pop terbaik Sultan, dibayar sekitar 15 hingga 20 juta dolar untuk memberikan 3 konser gratis di taman hiburan di Bandar Seri Begawan. Di tahun yang sama, ia memberikan penyanyi terkenal, Whitney Houston, 7 juta dolar untuk bernyanyi di acara musik pernikahan putri sulungnya, Putri Rashidah. Seperti yang digambarkan oleh media, pesta tersebut sangat luar biasa. Media melaporkan bahwa ketika Sultan tiba dengan Rolls Royce hitam, meriam menggelegar. Dia keluar dari mobil dan menyapa Pangeran Charles. Charles dikabarkan juga menghadiahkan Sultan sebuah tongkat dan kotak perak hias dengan lukisan cat air ditutupnya yang dirancang sendiri oleh Charles. Dia juga melakukan hal yang sama untuk ulang tahunnya yang ke-60 di tahun 2006, namun tanpa bintang pop favoritnya. Dia mengadakan pesta mewah di Istana Nurul Iman dengan sekitar 10.000 tamu, yang merupakan 3 kali lipat dari jumlah tamu yang tercatat sebelumnya. Ribuan anak sekolah berbaris di jalanan ibu kota saat Sultan tiba dengan Rolls Royce-nya. Dia disambut dengan penghormatan meriam sebanyak 21 kali di Stadion Bandar Seri Begawan. Mengenakan topi kotak pil dan tunik pakaian militer yang dihiasi beberapa medali, dia berjalan ke lapangan di bawah payung untuk inspeksi pasukan. Dia bahkan mendapatkan hadiah lebih awal sebelum perayaan, salah satu hal langka yang tidak dapat dibeli oleh Sultan, dan itu adalah seorang bayi laki-laki. Namun, yang perlu dicatat, semua anggota keluarga kerajaan Brunei menghadiri perayaan tersebut kecuali sang bayi. Perayaan ini dilaporkan dimulai sejak bulan Juli dan berlanjut hingga 18 Agustus. Ada banyak kegiatan seperti jalan santai, pertunjukan kembang api, dan pawai di jalanan. Acara penting lainnya adalah pernikahan Pangeran Abdul Malik. Di tahun 2015, Pangeran Abdul Malik, putra Sultan, mengadakan salah satu pernikahan termewah yang pernah disaksikan. Perayaan berlangsung dari tanggal 5 hingga 15 April dan pernikahannya tentu saja berlangsung di Istana Nurul Iman dengan aula megahnya yang menjadi tempat perjamuan. Pengantin wanita Dayangku Rabiatul Adawiyah, Pangeran Haji Bolkiah, mengenakan ansambel yang mewah. Perhiasannya meliputi tiara berlian, kalung dengan zamrud besar, dan buket permata yang berkilauan. Untuk malam harinya, Pangeran Malik mengenakan pakaian militer upacara yang dihiasi dengan tanda pangkat dan kerah berlian. Sementara istrinya mengenakan gaun ungu yang disulam dengan benang perak. Jangan lupa bahwa setiap acara juga dilengkapi dengan pakaian tradisional yang tepat untuk Sultan dan keluarganya. Untuk pria, baju Melayu terdiri dari kemeja lengan panjang yang dipasangkan dengan celana panjang yang serasi dan topi tradisional yang disebut songkok. Sedangkan wanita biasanya mengenakan baju kurung, blus lengan panjang yang dipasangkan dengan rok panjang. Baru-baru ini, Putri Fadzilah, Putri Sultan, melangsungkan pernikahan. Upacara pernikahan ini menampilkan pakaian putih yang serasi untuk pasangan tersebut. Istiadat bersanding di raja, di mana pasangan ini dipertemukan untuk pertama kalinya, menampilkan sang putri dengan gaun putih berenda yang rumit dengan kerudung panjang yang elegan. Ketika dia tidak sedang mengadakan pesta mewah dan jamuan makan malam, Sultan lebih memilih untuk menikmati bermain bulu tangkis. Bagaimanapun juga, dia telah membayar 1,26 juta pound sterling untuk pelatih bulu tangkisnya, jadi dia lebih baik bermain. Dia juga menikmati pijat relaksasi dan akupuntur, yang mana dia menghabiskan sekitar 1,25 juta pound sterling. Dan saya pikir saya mendapatkan pijatan yang layak secara gratis di sini. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan fakta mengejutkan bahwa Sultan memastikan perawatannya tidak pernah menjadi nomor 2. Sebagai seorang militer yang sangat menjaga penampilannya, Sultan memastikan untuk mengenakan setelan jas yang rapi untuk acara-acara publiknya dan bahkan memberikan perhatian khusus pada rambutnya. Penata rambut favoritnya yang bekerja di Dorchester Hotel di Mayfair, London, diterbangkan secara rutin dengan fasilitas first class ke Brunei hanya untuk memotong rambut Sultan. Oh, itu tidak gratis jika itu yang Anda pikirkan. Ternyata Sultan menghabiskan 20.000 dolar hanya untuk memotong rambutnya. Itu belum termasuk membayar tiket first class seharga 12.000 dolar dari dan ke Brunei. Setiap 3 atau 4 minggu sekali, penginapan di hotel dan makanan mewah sebelum ditampar dengan amplop berisi ribuan dolar. Saya yakin saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada penata rambut, jadi tolong sebarkan berita ini. Sultan benar-benar tahu bagaimana cara menghabiskan uangnya, entah itu untuk barang-barang mewah atau hanya untuk keperluan sehari-hari. Business Insider mengatakan bahwa dia mengeluarkan 7 juta dolar untuk sebuah karpet yang terbuat dari
emas dan permata. Bicara tentang berjalan di atas kemewahan. Tapi bukan hanya itu. Dalam hal olahraga, Bolkiah bukanlah orang yang pelit. Dia rela mengeluarkan jutaan dolar untuk permainan favoritnya. Kabarnya, dia bahkan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendatangkan pemain NFL Amerika Herschel Walker dan Joe Montana untuk mengajari anaknya bermain sepak bola. Itulah salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan besar. Dan jangan lupakan kecintaannya pada seni. Orang dalam kerajaan membocorkan bahwa dia mengeluarkan biaya sebesar 70 juta dolar untuk sebuah lukisan karya seniman Francis Pierre Auguste Renoir. Lukisan itu berjudul Dua Gadis Muda di Depan Piano. Tampaknya Renoir sedang berada dalam periode antusias atau mutiara saat melukisnya. Pasti menyenangkan memiliki kantong sedalam lautan. Sekarang, bayangkan Anda berjalan-jalan di antara koleksi karya seninya di malam yang berangin. Ketenangan yang luar biasa. Rasanya seperti menyeruput limun di atas hamok. Kebahagiaan yang sempurna. Setelah menjalani hari yang epik seperti ini, Sultan pasti bisa beristirahat di tempat tidur dengan penuh semangat menantikan hari lain sebagai Sultan Brunei. Apakah Anda menikmati video ini? Ingin menyaksikan video menarik lainnya? Nantikan terus dengan mengklik salah satu video di layar Anda sekarang juga untuk konten yang lebih mendebarkan lagi. Sampai jumpa di lain waktu.